Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pemahaman sebagai capaian belajar UPD, matkul, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Di sini kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Mbak Indriana Arninda Dewi, yang kedua Okti Sekar Asriningtyas, yang ketiga Shelly Seltiania Mauladasari, yang keempat Sukma Eka Pratiwi, yang kelima Ferry David Sandika, dan yang keenam juga Pratama. Soal pertama yaitu, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar. Soal kedua, berikan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Jawaban: pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menuju tujuan yang berkesinambungan sesuai dengan landasan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan manusia di masa depan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana, kesepakatan, tujuan, isi, dan kegiatan pengajaran yang menjadi pedoman para penyelenggara pendidikan. Understanding by design merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan atau fokus pada tujuan pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Pendekatan UPD digunakan untuk membangun pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Pemahaman peserta didik terdapat 6 aspek yang harus dikuasai, antara lain: 1. Kemampuan menjelaskan. 2. Kemampuan interpretasi atau menafsirkan. 3. Kemampuan menerapkan. 4. Kemampuan memiliki perspektif. 5. Kemampuan berempati dan kemampuan memiliki pengetahuan sendiri. 1. Kemampuan menjelaskan. Peserta didik mampu menjelaskan, mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki. 2. Kemampuan menafsirkan. Peserta didik mampu menafsirkan dan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. 3. Kemampuan menerapkan. Peserta didik mampu menerapkan dengan bukti secara efektif. Kemudian yang keempat, kemampuan memiliki perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis. Yang kelima, kemampuan berempati. Peserta didik memiliki empati, menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Yang keenam, kemampuan memiliki kesadaran, pengetahuan diri, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Contoh konkret dalam pembelajaran di kelas. Pada mata pelajaran IPAS mengenai perubahan zat, guru meminta peserta didik untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa menyerap dan melepas kalor yang ada di sekitar mereka. Maka guru dapat melihat gambaran umum yang dijelaskan dalam bentuk teks atau tulisan oleh peserta didik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.